kita. Salib Kristus itu berkuasa untuk memulihkan seluruh kehidupan kita. Karena di sanalah di salib itu kita mendapatkan kembali kehidupan kita yang telah hilang. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya teringat peristiwa berapa tahun ya? Itu terjadi pada tahun 1986. Bulan November tanggal 9 jam 10, masih ingat semua saya. Sudah berapa tahun ya kira-kira? Tahun 86. Siapa di sini yang lahir tahun 86? Lahir tahun 86 ya. Lahir tahun 86. Oke, lahir tahun 86. Jadi hari itu lahir tahun 86. Hari itu adalah hari pertobatan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah tahu bahwa kadang-kadang kita itu mengalami kehidupan. Saya mau bersaksi dulu sebelum saya bagikan firman Tuhan, saudara. Waktu saya remaja, waktu saya pemuda, saya orang yang aktif ke gereja. Semua kegiatan gereja saya ikutin. Tapi saya tidak bisa membedakan manakah kebenaran dan tidak. Bahwa seolah-olah bahwa kehidupan itu, kalau kehidupan pribadi itu urusan pribadi saya, bukan urusan Tuhan. Dunia saya itu adalah dunia saya, bukan dunianya Tuhan. Kalau urusan gereja, urusan rohani baru berhubungan dengan Tuhan. Saya hidup bertahun-tahun dengan gaya seperti itu, sampai pada satu titik di mana saya jadi lelah hidup itu. Saya berjuang untuk mendapatkan mimpi saya cerita sama Bu Prop. Saya orangnya itu pejuang, saudara. Tahu ya, saudara. Kalau saya pengen sesuatu, saya akan berjuang mati-matian. Dengan kerja keras, dengan berjuang untuk mendapatkan itu. Apapun pekerjaannya, saya akan lakukan. Saya pernah kerja jadi cleaning service, pernah. Saya bekerja jadi montir mobil, pernah. Saya pernah kerja jadi tukang las, pernah, saudara. Semua saya kerjakan. Karena saya ingin mengejar apa yang saya mau kejar. Tapi saya lelah. Hidup saya lelah. Tahun 86 kemudian saya ke Jogja. Di Jogja saya mengalami sebuah situasi namanya loneliness, kesepian. Di tengah banyak orang, saya merasa kesepian. Saya tidak tahu, mungkin saudara tidak pernah mengalami. Tapi saya mengalami kesepian yang begitu luar biasa. Sampai-sampai pada akhirnya saya putus asa terhadap diri saya sendiri. Karena rumah saya yang saya tempati tidak terlalu jauh dengan stasiun kereta api, stasiun Tugu di Jogja. Jadi saya sering dengar bahwa orang bunuh diri itu berdiri di rel kereta api, saudara. Biasa kalau rel kereta api jalan kan dia tidak bisa ngerem dengan mendadak. Pikiran saya ya sudah, saya mau ingin mengakhiri hidup saya ingin bunuh diri. Padahal masih anak muda, saudara. Kenapa? Karena saya lelah dengan hidup saya. Dan pada saat itu kemudian hari Minggu pada tanggal 9 November tahun 1986, waktu saya datang ke gereja dalam kondisi yang sudah saya tidak tahu harus bagaimana. Dan kemudian lagu ini. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, dan ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat
ampun dosa. Hari itu dosa saya yang besar disalib, diampuni, dibersihkan. Kesunyian, loneliness, kesepian dalam hidup, Allah angkat semuanya dan diganti dengan sebuah sukacita yang besar. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus katakan bahwa salib Kristus itu berkuasa. Salib Kristus itu berkuasa untuk mematahkan setiap kutub. Salib Kristus itu berkuasa untuk memberikan pengampunan akan semua dosa kita. Salib Kristus itu berkuasa untuk memulihkan seluruh kehidupan kita. Karena di sanalah di salib itu kita mendapatkan kembali kehidupan kita yang telah hilang. Karena di salib itulah kita mendapatkannya kembali. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat bagaimana minggu sengsara Yesus, kita dapat melihat bagaimana sebuah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak bersalah mengalami sebuah penderitaan yang begitu besar. Saya fokus kepada hari Jumat. Dalam kitab Lukas pasal 22, ayat 47 sampai 53. Di situ dikatakan pada Jumat dini hari, setelah berdoa, ketika ia masih berbicara dengan murid-muridnya, datanglah Yudas menciumnya dengan ciuman pengkhianatan, beserta dengan tentara untuk menangkap Yesus. Di sini kita dapat melihat pada waktu itu, coba kita buka ya, Lukas pasal 22, ayat 47 sampai 53. Lukas pasal 22, Lukas pasal 22, ayat 47 sampai dengan 43. 47 sampai 53. Lukas 22, sudah mendapatkan? Oke, kita akan baca bersama ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan." Kemudian ayat 50, menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Terus, tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinganya orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, dimulai pada waktu dini hari. Jam berapa peristiwa hari Jumat itu? Pada waktu Yudas datang di Taman Getsemani setelah Yesus berdoa. Dimulai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, kemudian Yesus ditangkap oleh karena pengkhianatan dari Yudas Iskariot di situ. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat pada waktu jam 3 pagi, Yesus sudah mengalami sebuah persekusi. Yesus sudah mengalami sebuah penangkapan yang dimana dia tidak bersalah, dijadikan bersalah. Perhatikan di sini. Genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa karena dia dibuat bersalah,
maka dia menanggung semua kesalahan dan pemberontakan kita. Dia menempatkan seluruh kesalahan saudara. Dia menempatkan seluruh dosa kita semuanya di atas dirinya dan dibuat dirinya menjadi bersalah dan berdosa. Saudara tahu kalau dalam hukum, kalau ada orang benar, kemudian ada orang yang salah dan kemudian dinyatakan bahwa dia harus dihukum. Kemudian ada orang yang menjamin. Jangan dia yang dihukum, saya saja yang menjamin. Dia biar bebas, jaminan. Syarat daripada jaminan orang yang bisa menjamin supaya orang bersalah itu bebas adalah orang itu tidak ada perkara hukum. Artinya bahwa Yesus menanggung semua penderitaan kita, Yesus menanggung semua dosa kita, dan dia dijadikan orang yang bersalah oleh karena semua yang kita alami, oleh karena semua tanggungan yang kita harus lakukan. Kemudian lanjut pada jam 8 pagi. Pagi hari Jumat kira-kira pukul 8 pagi telah diputuskan bahwa Yesus harus disalibkan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi yang tercatat dalam kitab Markus pasal 15 ayat 16 dan sampai 47. Dan kemudian dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 42, yaitu Yesus mengalami persekusi. Yesus diejek oleh para prajurit. Dan kemudian Yesus mengalami cambukan, disesah. Itu pada jam 8 pagi. Yesus belum sarapan. Yesus belum minum kopi. Kalau kita biasa kan minum kopi ya saudara ya kan. Yesus belum minum kopi, Yesus belum sarapan. Jam 3 pagi sudah ditangkap. Diikat, dibawa. Jam 6 masa ada yang namanya pengadilan jam 6 pagi. Pengadilan di Pilatus. Jam 6 pagi, masa ada pengadilan? Itu abnormal saudara. Biasanya kalau saudara ada perkara-perkara begitu, office hour jam berapa? Jam berapa buka kantor itu saudara? Jam 8, ya. Jam 6 pagi sudah mengalami pengadilan. Jam 6 pagi sudah mengalami pengadilan. Dan kemudian tanpa ada satu basa-basi, kemudian langsung diambil sebuah keputusan harus disalibkan. Dan kemudian jam 8 pagi, Yesus harus disesah. Yesus harus dicambuk. Yesus harus dihukum dengan cambukan. Hampir 39 kali mengalami cambukan yang luar biasa. Dan Yesus mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, begitu panjang saudara. Jam 8 pagi. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Waktu saya melihat bagaimana kronologi Jumat Agung. Kenapa kita ada ibadah Jumat Agung? Karena kita harus bisa melihat bagaimana Jumat sengsara itu. Sesuatu yang tidak wajar harus ditanggung oleh Yesus gara-gara dosa saudara dan dosa saya. Gara-gara pelanggaran saudara dan pelanggaran saya. Oleh karena dialah yang akan menghapuskan semuanya. Dialah yang akan mengampuni itu semuanya. Dan itu sebabnya jam 8 pagi dia harus disesah. Jam 8 pagi dia harus dicambuk. Dan saudara tahu, penggenapan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, bahwa oleh karena bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Saudara tahu, pada waktu dicambuk, itu daging dan kulit Yesus, itu robek saudara.
Saudara, kalau gambar salib Yesus yang masih utuh, maaf, itu terlalu manis. Cambuk itu ada yang ujungnya, salah satu ujungnya itu ada seperti kail. Itu yang terbuat dari tulang tajam. Kemudian ada yang dari logam, itu tajam. Dan yang ketiga itu ada yang seperti dari kaca. Dan kemudian yang satunya itu kayak cemeti pecut itu tahu ya cemeti ya saudara ya? Cambuk ya, cambuk tapi ujungnya enggak ada apa-apanya. Jadi cuma kalau saudara kena cambuk itu bisa garis memar dan sakit, betul ya? Ya kena apalagi kena ujungnya. Dan ketiga bagian ini, coba saudara bisa bayangkan, setiap kali cambukan itu, maka tubuh Yesus bisa memar. Pada waktu dicabut, itu kail itu narik kulit Yesus, dicambuk lagi, memar, tarik lagi. Makanya dikatakan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa? Karena tubuh Yesus memang disesah. Dagingnya berjatuhan. Darahnya bercucuran. Dan semuanya 39 kali. Dan menurut dokter ternyata ada 39 jenis penyakit. Makanya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Darahnya tertumpah. Kenapa darah harus tertumpah, saudara? Kenapa dikatakan darah perjanjian harus tertumpah? Saudara, zaman dulu, zaman perjanjian lama, setiap perjanjian itu harus dilakukan dengan menumpahkan darah binatang. Jadi kalau saya bikin perdamaian, satu contoh misalnya saya dengan Kak Yu bermusuhan, saya bikin perdamaian, maka saya harus menyembelih salah satu ekor binatang dan kemudian ditaruh di situ dan kemudian kami mulai bersama-sama berdiri di situ sebagai sebuah perdamaian, darah pendamaian. Dan darah Yesus telah tercurah buat kita semuanya. Dan dia pengen saudara berdamai dengan Allah. Itu sebabnya kenapa kitab Roma katakan, oleh karena darah Yesus Kristus, kita dibenarkan. Kita disucikan. Dan oleh karena darah Yesus Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Dan oleh karena darah Yesus Kristus, maka semua dosa kita, Mazmur katakan, meskipun dosamu sebesar semerah kermisi, akan diubah menjadi putih seperti salju. Perhatikan, dosa kita sudah tidak kelihatan lagi. Dosa kita tidak dari merah untuk menjadi merah muda, saudara. Kalau merah muda berarti sudah ada campuran merah sama putih. Dosa kita tidak lagi menjadi putih kemerah-merahan. Oleh karena putih tidak kecampur lagi dengan yang merah. Makanya kenapa Mazmur katakan, meskipun dosamu semerah biji kermisi, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Sesuatu yang betul-betul bersih, total bersih. Oleh karena itu semua karena darah Yesus Kristus. Amin. Tapi masalahnya adalah seringkali kita dikejar dengan namanya rasa bersalah. Ada yang disebut dengan guilty feeling. Rasa bersalah. Perlu saudara ketahui. Dan oleh karena darah Yesus Kristus, Tuhan bisa membatalkan semua rasa bersalah saudara di hadapan Dia. Amin. Dan di atas kayu salib semuanya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kemudian kita dapat melihat di sini lagi
Kemudian, Yesus diarak ke Golgota, ke tempat ia disalibkan kira-kira jam 9 pagi. Kitab Markus pasal 15 ayat 25. Mari kita akan lihat. Markus pasal 15 ayat 25. Markus pasal 15 ayat yang ke-25. Oke, saya memang tunjukkan kepada saudara setiap jamnya. Supaya saudara tahu, ya kan, waktu-waktu yang bagaimana Yesus mengalami sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Oke, Markus pasal 15 ayat yang ke-25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dikatakan pada saat jam 9 itulah Yesus dibawa ke Golgota. Dan kita tahu mengenai Via Dolorosa. Kita tahu mengenai jalan salib. Jalan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara bisa bayangkan. Waktu Yesus sudah disesah. Punggungnya hancur. Darahnya bercucuran. Dan dia harus memikul salib yang begitu besar. Pada saat dia memikul salib, karena dia sudah tidak kuat lagi, dia jatuh. Berapa kali Yesus memikul salib, kemudian jatuh. Memikul salib, kemudian jatuh. Kemudian digantikan dengan Simon dari Kirene. Yang kemudian dia mengambil bagian untuk memikul salibnya Yesus. Dan kemudian dia dibawa ke Golgota dengan semua penderitaannya. Dan pada jam 12 siang, pada jam 12 siang, coba kita akan melihat dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-44. Lukas pasal 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, ya, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Pertanyaan saya, berapa lama Yesus digantung di atas kayu salib? Berapa lama? Enggak apa-apa, saudara, kita berapa lama Yesus digantung di atas kayu salib? Berapa? Ada 6 jam dari awal, berapa jam? Coba perhatikan. Ya, oke, perhatikan, enggak apa-apa. Kita bisa sharing ya. Oke. Jam 12 Yesus mulai di kayu salib. Jam berapa dia meninggal, menyerahkan hidupnya? Bukan meninggal karena dia meninggal, dia menyerahkan hidupnya. Saya pakai kata dia menyerahkan nyawanya. Karena saya tidak bilang bahwa meninggal. Jam berapa Yesus menyerahkan nyawanya? Jam 3. Jadi berapa jam? Jam berapa? Ya, Yesus mulai di atas kayu salib jam ya. Jam 12 dia mulai digantung di atas kayu salib, mulai berdiri. Jam berapa dia menyerahkan nyawanya? Jadi berapa jam? 3 jam. Oke, ya. Udah ya. Jadi matematika sedikit lah, enggak masalah kan gitu ya.
Coba perhatikan di sini, penderitaan selama 3 jam, penderitaan yang manusia biasa tidak akan pernah bisa menanggungnya. Saya tidak bicara banyak. Yang pertama, apa yang terjadi ketika Yesus mau disalib? Apanya yang dipaku di atas kayu salib? Tangannya. Di mana tangannya? Bukan di sini, saudara. Sini. Kalau di sini itu robek. Di sini. Dan perlu saudara ketahui, pada waktu paku yang besar itu, sebesar begini, dipakukan di sini. Pertama kali bukan waktu saya membaca history. Ternyata pertama kali bukan langsung tak gitu, saudara. Ditekan. Setelah ditekan baru dapat tempatnya, langsung dipukul dan masuk. Sudah tahu, di sini nadi dan saraf. Pada waktu seseorang sudah kena di sini, maka seluruh bagian tangan ini, saraf di sini, akan mulai tidak berfungsi. Itu sebabnya pada waktu Yesus dipakukan, sebenarnya tangannya waktu di atas kayu salib, dia sudah tidak bisa menahannya, saudara. Dia tidak berdaya untuk menahan tubuhnya. Memang selama ini tidak bisa, kita tidak melihat bagaimana reaksi tubuh Kristus pada waktu disalibkan. Kita hanya melihat bahwa Yesus disalibkan, jadi sudah begitu aja. Tapi saudara, saya ingin membawa saudara kepada sebuah situasi yang real, situasi yang nyata. Pada waktu paku itu sudah masuk dan kemudian masuk ke kayu salib itu, dan the Passion of Christ itu mendekati kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu yang satunya mau dipakukan. Apakah begitu saja? Tentara Romawi itu jahatnya luar biasa, saudara. Saya kalau bilang tidak manusiawi. Pada waktu begini, ditarik. Kenapa, saudara? Karena semua saraf, kesakitan itu akan menjadi semakin lebih besar. Yesus mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Pada waktu ditarik begitu dan kemudian dipaku kembali, dia mengalami sebuah penderitaan. Saya mulai membayangkan, ingatlah bahwa Yesus 100% manusia. Dan dia 100% juga Allah. Pada waktu seperti itu pasti tubuhnya tidak berdaya untuk menahan kesakitan yang luar biasa. Saudara, seperti binatang yang saudara paku, dia pasti apa namanya? Bahasanya itu kelecet itu apa namanya? Kejang-kejang atau apa? Menggelepar. Saya yakin tubuh Yesus juga mengalami penderitaan yang sama untuk menahannya. Belum sampai di situ. Waktu dipaku dan seluruh saraf ini menjadi tidak berdaya, tidak bisa menanggung beban tubuhnya. Ditarik dan dipaku kembali, itu penderitaan lebih besar lagi. Belum sampai di situ. Kemudian paku yang kedua, di mana, saudara? Di kaki, di tempat yang mana? Tempat yang paling sakit, yaitu tulang kering. Tahu ya, saudara? Kalau saudara tulang kering, saudara kena nabrak sesuatu, kena tulang kering saudara, pasti saudara sakit. Sakitnya luar biasa. Itu hanya nabrak, saudara. Dan ini dipaku. Dan kemudian langsung di situ juga kena saraf. Dengan luar biasa penderitaannya. Waktu di atas kayu salib, waktu dia setelah dipaku, kemudian berdiri di atas kayu salib. Bagaimana Yesus selama 3 jam
bisa menahan tubuhnya. Kalau Yesus hanya seorang nabi, ngapain capek-capek? Sudah dari jam 3 pagi, jam 6 mengalami pengadilan, jam 8 mengalami penyesahan. Jam 9 mulai jalan ke Golgota. Jam 12 dia harus sudah berdiri, digantung di atas kayu salib. Tangannya sudah tidak bisa menahan tubuhnya karena kesakitan yang begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa menahan kakinya? Sementara kakinya itu sudah dipaku sedemikian rupa. Kalau seandainya Yesus tidak ingat saudara, mungkin Yesus bilang sama Bapa di surga, "Pah, ngapain aku capek-capek mikirin manusia? Ngapain aku capek-capek mikirin itu semuanya?" Tapi selama 3 jam, perhatikan baik-baik, dia digantung di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang panjang, mengalami penyiksaan yang panjang. Saudara, kalau saudara sakit, 5 menit aja sudah lama. Betul kan? Saya mau nanya, siapa yang pernah bisulan? Saudara, ya kan? Itu sedikit aja, saudara. Tapi saudara sudah menahan sakit itu sedikit aja sudah lama sekali. Yesus 3 jam di atas kayu salib, yang dimana tangannya, kakinya sudah tidak berdaya untuk menopang dirinya. Dengan semua penderitaannya, dia rela menderita di atas kayu salib, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, oleh karena namanya kita akan diselamatkan, oleh karena namanya kita akan dipulihkan, oleh karena namanya kita mendapatkan kebebasan, dan oleh karena salib Kristus, kita bisa mendapatkan kehidupan kita kembali di dalam kasih karunia Allah yang besar. Tapi seringkali manusia meremehkan kasih Kristus itu, saudara. Dengan semua kesombongan dan keangkuhannya. Tapi Kristus tetap mengasihi kita semuanya. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di hari Jumat Agung ini, mari kita akan mengingat kembali 3 jam. Saya enggak berbicara mulai dari jam 3 pagi, saudara. Banyak orang yang sudah berkhotbah tentang penyesahan dan lain sebagainya. Tapi coba pikirkan mengenai 3 jam penderitaan di atas kayu salib. Dan Yesus hanya memikirkan saudara dan saya, supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Penderitaannya membebaskan kita. Penderitaannya melepaskan kita. Itu sebabnya mari kita akan menerima kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan. Itu sebabnya saya senang setiap kali perjamuan. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini saya ingat. Tahun 86. Kalau seandainya Tuhan tidak menyelamatkan saya, bagaimana hidup saya? Tahun 86, kalau tidak ada salib Kristus, mungkin saya tidak ketemu saudara. Mungkin saudara ketemu saya sudah tidak tahu di mana, tidak kenal juga sih. Karena mungkin saya sudah bersama dengan kereta api kan gitu saudara ya. Tidak tahu.
Tapi karena salib Kristuslah, Tuhan memulihkan dan membawa hidup saya kembali.